Pagi ibu-ibu. Pagi. Baiklah, sekarang kita akan memulaikan penyuluhan tentang materi kita pada pagi hari ini. Namun sebelum itu, mari kita memperkenalkan ibu-ibu bidan-bidan yang cantik. Silakan. Perkenalkan, nama saya Kisha Nora. Perkenalkan, nama saya Marsanda Pusung. Perkenalkan, saya Jennifer Adrian. Ibu, perkenalkan saya Kisha Nora. Saya akan membawakan persiapan menyusui sejak kehamilan. Nah, proses menyusui juga perlu dipersiapkan sejak awal kehamilan. Hal ini dimaksudkan agar proses menyusui nanti dapat berjalan dengan lancar. Langkah persiapan menyusui ada 6 langkah. Yang pertama itu perbanyak informasi laktasi. Ibu hamil yang bersiap untuk menyusui bisa mendapat informasi dari berbagai sumber, dari ibu menyusui yang lain, buku maupun internet. Yang kedua, jaga kebersihan rutin. Jagalah selalu kebersihan rutin bumil sejak awal kehamilan hingga memasuki masa menyusui. Yang ketiga, perhatikan asupan nutrisi. Untuk bisa menyusui secara optimal, bumil juga perlu mendapat asupan nutrisi yang cukup. Zat besi, kalsium, karbohidrat, dan garam adalah nutrisi-nutrisi yang perlu bumil penuhi sejak masa kehamilan agar proses menyusui nantinya berjalan lancar. Yang keempat, lakukan teknik relaksasi. Teknik relaksasi dengan mengatur pernafasan dapat bermanfaat bagi bumil untuk proses menyusui nanti. Yang kelima, lengkapi perlengkapan menyusui sesuai kebutuhan. Bra khusus menyusui merupakan salah satu hal yang dapat dibeli sejak masa akhir kehamilan. Bra tersebut umumnya berukuran besar sehingga dapat melindungi payudara yang dipenuhi ASI. Yang terakhir, ajak pasangan untuk mendukung proses menyusui. Menyusui bukan hanya sekedar hubungan antara ibu dan bayi, tetapi suami yang kelak akan menjadi ayah juga merupakan sosok penting yang turut menentukan kesuksesan proses menyusui. Nah, jadi ibu, sekian dari penjelasan saya. Nah, selanjutnya ibu, dalam laktasi ada hal-hal yang harus diperhatikan saat menyusui. Yang pertama, frekuensi pemberian ASI. Ibu-ibu disarankan untuk memberikan ASI sehari sekitar 8-12 hari. Jadi jangan dikurangkan, jangan dilebihkan. Minimal sampai dengan saya sudah bilang. Itu tidak hanya bertujuan untuk memenuhi kebutuhan nutrisi bayi, namun cara ini dapat membantu agar produksi ASI bertambah banyak. Setelah beberapa hari dilahirkan, bayi pada umumnya akan menyusui setiap 2 jam sekali pada siang hari dan hanya beberapa kali pada saat malam hari. Alkohol yang dikonsumsi akan masuk ke dalam aliran darah, kemudian masuk ke ASI. Kadar alkohol yang rendah di dalam ASI sudah cukup berharga bagi bayi. Oleh karena itu, jangan menyusui bayi setelah minum alkohol. Yang keempat, ikan. Jadi ibu jangan sembarangan makan ikan. Makanan laut seperti ikan dapat menjadi sumber protein dan asam lemak omega 3 yang baik untuk bayi. Akan tetapi, ikan juga mengandung merkuri dan jika dikonsumsi terlalu banyak dapat mempengaruhi sistem saraf dan perkembangan otak. Dan yang terakhir, makanan yang mengandung karbohidrat dan gula tinggi. Bagi sebagian orang, terutama yang menderita sindrom iritasi usus besar, makanan dengan kadar karbohidrat dan gula yang tinggi dapat menyebabkan sakit perut dan kembung. Ini tidak menutup kemungkinan terjadi juga pada bayi. Makanan yang memicu kembung bisa membuat bayi menjadi rebel. Contohnya, apel, ceri, mangga, persik, dan bawang bombay. Sekian dan terima kasih. 3. Itulah penyuluhan kita pada hari ini. Terima kasih untuk waktu dari ibu-ibu sekalian juga para bidan. Sebelum kita mengakhiri penyuluhan kita pada pagi hari ini, kalau saya bilang salam sehat, ibu-ibu dan para bidan mungkin jawab sehat Indonesia bersyukur. Oke? 1, salam sehat.
Indonesia bersyukur.